si asisten bos mengatakan bahwa merekalah yang terbaik, dua pemusik ini pun menampik hal tersebut. Mengatakan bahwa hanya ada satu pendekar yang terbaik di dunia ini, yakni seorang pembunuh nomor 1 di dunia berjulukan The Beast, yang oleh karena dedikasinya kepada kungfu membuat akhirnya gila yang sekarang ditahan di sebuah penjara khusus untuk orang gila dengan tingkat kejahatan yang sangat buruk. Di komplek Babai ketika pendekar sudah menyelamatkan warga pun akhirnya diusir oleh ibu juragan karena takut akan menimbulkan kericuhan yang lebih buruk, sehingga mereka memutuskan bertarung untuk terakhir kalinya. Sebelum berpisah dan pergi ke tujuan mereka masing-masing, si Kuli pergi duluan. Kita akan melihat si pemusik sudah ada berada di sana sambil memainkan kecapinya. Si Kuli yang tidak curiga sedikit pun berjalan menyusuri gang yang tanpa ia sadari, setiap alunan bunyi yang dikeluarkan si pemusik ternyata mengandung sebuah gelombang suara mematikan, sampai-sampai membuat si Kuli tewas dengan kepala terpenggal. Bersamaan dengan itu si pemusik yang satunya lagi pun mendatangi si penjahit. Penjahit yang sudah menyadari akan kedatangan sang ahli kungfu pun langsung menggunakan timingnya seperti mengetahui niat pemusik tersebut. Dan saat itulah eksekusi kita akan melihat alunan kecapi yang dimainkannya. Musik ternyata memiliki gelombang suara yang sangat tajam yang divisualisasikan seperti sebuah pedang sehingga membuat gelang besi milik penjahit hancur seketika. Dan ketika si penjahit sudah tak memiliki apapun untuk bertahan, muncullah si pendekar tongkat 6 penjuru yang langsung menghalau semua serangan cyber dengan tongkat 6 penjurunya. Ternyata tetap tak bisa melawan gelombang musik kedua pendekar tersebut dan justru harus mengalami luka parah pada kedua tangannya. Dan detik-detik eksekusi mereka berdua, si ibu juragan pun teriak untuk kedua kalinya. Teriakan beliau ini sangatlah kuat melebihi gelombang suara yang dihasilkan oleh kedua pemusik ini. Sehingga mereka menganggap di komplek babi ini banyak ahli kungfu, dan saat akan menghampiri si pemusik tersebut, si juragan tanpa terlihat sedikit pun. Sebab juragan sudah berada di tempat di tengah-tengah mereka berdua, di mana mulai kedua pemusik mulai melakukan serangan, justru mereka berdua lah yang sendirinya terluka. Tak punya pilihan lain, kedua pemusik ini pun berencana untuk mengeluarkan jurus andalan mereka, yakni membuat gelombang suara dengan tingkat yang lebih ekstrim dengan pasukan mayat berpedang. Juragan memiliki auman singa pun akhirnya mengeluarkan kemampuan sebenarnya yang membuat kedua pemusik ini pun langsung dibuat tak berdaya dibuatnya. Untuk si bos yang sengaja datang ke sana untuk menonton, dia pun harus kena mental tatkala si ibu dan bapak juragan ini tiba-tiba sudah berada di dalam mobilnya dan akan mengancam akan menemukan tulangnya jika geng Gapang ini berani datang ke sini lagi. Kematian 3 pendekar yang baik hati pun membuat si ibu dan bapak juragan bersedih oleh karena tidak bisa menyelamatkan mereka bertiga. Bukan tanpa alasan, walaupun mereka berdua ini adalah ahli bela diri yang sangat hebat, bapak dan ibu juragan ini sudah berjanji tidak akan bertarung lagi sampai hari ini, dan mereka pun melanggar janji tersebut. Karena hanya untuk melindungi seluruh warga yang ada di komplek babi ini pun, dan karena sekarang situasinya sudah tidak benar-benar aman lagi, mereka semua diminta untuk pergi dari kontrakan ini untuk menghindari kejadian buruk di masa mendatang. Sing dan Pam-Pam yang tengah dibully oleh pria kantoran berkacamata, di mana saat ambisinya untuk menjadi seorang jahat tidak tersalurkan, maka Sing lagi-lagi akan menindas orang yang lebih lemah, yakni si gadis bisu penjual air yang ternyata dia adalah si gadis kecil yang sempat diselamatkan oleh Sing di masa lalu. Karena saat itu si gadis belum sempat berterima kasih, ia pun masih setia menyimpan permen yang dulu sempat ia berikan kepada Sing, sehingga ketika sekarang mereka berdua bertemu, si gadis memberikannya lagi, tetapi Sing yang semakin kesal karena teringat masa lalu yang menyakitkan pun mengusir Pam-Pam untuk pergi dari hadapannya.
Saat sedang sendirian, tiba-tiba ada orang yang muncul dan membawanya ke sebuah klub malam yang ternyata klub ini adalah milik King Kapak itu sendiri, di mana asisten memberikannya uang dan menjadikannya anggota King Kapak. Lantas singkat cerita, Sebus yang mengatakan bahwa kini saatnya Sing harus membuktikan apakah dirinya layak dan atau tidak. Dia diminta untuk masuk ke sebuah rumah sakit yang dihuni oleh para penjahat gila tingkat ekstrim. Ia harus masuk ke dalam dan membebaskan satu tahanan yang berada di ujung gedung rumah sakit ini. Meskipun begitu, Sing tetap masuk ke dalam dan mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi anggota King Kapak. Dan ketika berada di dalam sel yang dituju, Sing pun mengalami halusinasi ketika darah membanjiri lorong tersebut. Di depan sel tersebut terdapat begitu banyak kungkung alias kodok yang memenuhi depan sel tersebut. Tapi Sing yang sedang panik bercampur takut pun mulai membuka kuncinya. Dan inilah si botak pembunuh nomor 1 yang pernah ada. Yang diceritakan oleh kedua pemusik tadi, yakni si botak yang digadang-gadang sebagai pendekar sekaligus penjahat paling berbahaya di dunia, yang tak terkalahkan, memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi, dan sengaja menjadi penghuni rumah sakit jiwa karena menganggap tidak ada pendekar yang mampu menandinginya dan memberikan perlawanan menarik di dunia ini. Dan jika memang ada ahli bela diri yang sanggup menandinginya atau setidaknya memiliki aura seorang petarung sejati, maka si botak pasti sudah keluar sejak lama dari rumah sakit tersebut, yang jika ingin ia keluar, hari kemarin-kemarin pun sudah pasti keluar sendiri tanpa bantuan dari siapapun, dan dengan penampilan layaknya pria parubaya, pengangguran, serta sendal jepit swallow. Walaupun membuat King Kapak ragu jika ialah sang pembunuh nomor 1, sehingga dengan sangat-sangat terhormat lebih diminta untuk menunjukkan sedikit kemampuannya. Bukan tidak percaya, tapi mereka butuh melihat seperti bukti. Dan mereka langsung dibuat terheran-heran karena melihat lebih mengarah pistol ke kepalanya sendiri, sehingga semua orang langsung memberikan hormat kepadanya. Namun dengan sendal jepit, namun tiba-tiba botak bisa mengetahui dan merasakan kedatangan dua ahli bela diri. Dari auranya memang hanya bisa dirasakan oleh para ahli seni bela diri tingkat tinggi. Kedua pendekar itu ternyata adalah si ibu juragan dan bapak juragan yang memang juga bisa merasakan adanya aura jahat yang muncul dari si tubuh botak. Dimulai setiap pukulan dan tendangan diberikan oleh kedua juragan ini sama sekali tidak dirasakan oleh beliau. Mereka berdualah yang harus kewalahan meladeni super cepat yang dilahirkan oleh si botak ini. Dari sini situasi pun berubah dari yang tadinya komedi menjadi sangat-sangat brutal dan menegangkan. Juragan yang dia oleh kita anggap pendekar paling hebat pun ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan si botak ini. Dan seperti yang telah dikatakan si botak sebelumnya bahwa dalam seni bela diri kecepatan adalah segalanya, ternyata itu adalah benar-benar diterapkan oleh beliau. Bahkan auman singa yang dikeluarkan oleh si ibu juragan pun tak mampu menumbangkan si botak dan masih tetap berdiri tegak tanpa merasakan getar-getar sedikit pun. Ketika semua jurus bisa tak mempan lebih, ibu juragan pun tak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, yakni teriakan singa melalui lonceng raksasa yang dibawanya yang akan menambah teriakan singanya. Karena bisa lebih memfokuskan gelombang suara yang muncul sehingga tingkat kerusakannya akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dan bukan hanya jago kungfu, si botak ternyata adalah orang yang sangat licik dan culas, di mana saat ia mengaku kalah, tapi diam-diam mengeluarkan sebuah senjata rahasia yang berhasil melukai perut kedua juragan, sehingga mereka bertiga saling mengunci satu sama lain tanpa ada yang bisa bergerak sedikit pun. Saat itulah si bos berinisiatif untuk membantu si botak dengan menyuruh Sing untuk memukul salah satu dari mereka, hingga memukul kepala bos yang justru menjadi emosi, dan di tengah ada pemukul dan memukul si botak dengan sebatang kayu. Namun karena tindakannya tersebut, kini si botak bisa menjadi sangat murka karena Sing sebagai orang yang biasa-biasa pun harus terkena pukulan serius dari si botak, bahkan dipukul berkali-kali tepat di lehernya. Dan tiba-tiba botak pun dikejutkan dengan menghilangnya kedua juragan beserta tubuh Sing. Bos King Kapak yang terus marah-marah pun akhirnya dibunuh oleh si botak yang sekarang resmi menjadi pemimpin King Kapak yang baru. Sing sendiri dibawa ke kediaman juragan untuk diobati, di mana pada momen ini kita akhirnya mengetahui bahwa siapa jati diri Sing yang sesungguhnya. Karena jika kita perhatikan dari awal kemunculannya, Sing dengan segala komedinya pun ternyata sudah menunjukkan beberapa yang menandakan bahwa dialah bukanlah pria biasa. Di antaranya saat masih kecil, ketika
si pengemis mengatakan bahwa Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan punya aliran qi yang berbeda dengan kebanyakan orang, ternyata kata-kata beliau tidak sepenuhnya teknik marketing belaka. Sing kecil memang sudah memiliki aura seorang pendekar, hanya saja belum terbuka potensinya. Kemudian saat dikejar si ibu juragan pun sekilas hanya komedi yang diselipkan, nyatanya hal itu sebagai sebuah simbol bahwa Sing memiliki kecepatan luar biasa yang ia sendiri tak menyadari hal itu dan hanya muncul ketika dirinya berada dalam situasi terdesak. Dan berkat pukulan kuat yang dilayangkan si botak berkali-kali secara tak sengaja membuat potensi dalam dirinya sehingga akhirnya terbuka, semacam membuka potensi otak menjadi 100%. Yang pada intinya insiden tadi akhirnya membuat Sing mengalami suatu perubahan drastis yang membuat bisa menjangkau seluruh potensi dalam dirinya. Dengan kata lain adalah 1 dari 1 juta kemungkinan orang yang bisa menguasai berbagai jurus dengan cepat tanpa harus mempelajarinya bertahun-tahun. Saat itulah muncul botak bersama semua pasukan geng kapak. Sing yang sudah pulih pun mempersilahkan kedua juragan untuk beristirahat, antara dirinya akan menghadapi mereka semua sendirian. Dan di sini kedua juragan pun akhirnya mengakui bahwa Sing adalah yang nomor 1, sang ahli bela diri terbaik yang pernah ada di dunia ini. Satu lawan ratusan anggota geng kapak bukanlah hal yang besar bagi seorang Sing yang sekarang, karena seperti Saitama yang membuat pasukan geng kapak berterbangan dibuatnya ketika semua pasukan geng kapak sudah terkapar. Ini saatnya sehingga harus berhadapan dengan botak yang dari raut wajahnya ia sama sekali tak terkejut atau bahkan wow sama sekali. Lantas dipukullah beliau sampai terlempar, ditendang dan dibuat tersungkur, tapi belum sampai mendapatkan tangan ke permukaan tanah. Ternyata bukan tanpa alasan, karena botak sudah bertahun-tahun mendalami sebuah jurus terlarang, yakni jurus kodok mati menahan nafsu yang membuat tubuhnya bermutasi layaknya kodok sungguhan, di mana mutasi tersebut membuat jaringan otot menjadi sangat sekuat otot baja dan memiliki kekuatan ekstra peluru dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari situ situasi pun seketika berbalik, membuat Sing harus kewalahan. Diberi lompatannya benar-benar sangat mengerikan dan tidak dapat diet, sampai-sampai membuat Sing terlempar jauh ke atas langit. Pada titik ini Sing mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, yakni penemuan jurus yang sudah lama menghilang, yang hanya ada di buku-buku legenda saja, seperti buku yang telah dipelajarinya waktu kecil. Untuk terakhir kalinya botak kembali berbuat licik dengan mengaku menyerah, padahal akan mengeluarkan senjata rahasianya, dimana kali ini ia benar-benar mengalami apa yang dinamakan dengan istilah kena mental. Saat Sing kembali menggunakan telapak saktinya yang diarahkan ke tepat ke samping kepala atau si botak, yang jika saja diarahkan ke wajahnya, bisa saja kepala botak langsung hancur tak tersisa seperti gedung kontrakan yang hancur berbentuk tepak tangan Buddha Sati. Pada titik ini akhirnya botak benar-benar mengakui kekalahannya sekaligus mengagumi kemampuan Sing. Pada akhirnya botak bersujud sambil memanggil Sing dengan sebutan guru. Meski semua selesai, kedua juragan pun mengangkat Sing menjadi anak angkat mereka dan memberikan sebagian hartanya yang digunakan Sing untuk mendirikan sebuah toko permen sebagai bentuk penyesalan atas si gadis bisu yang telah dicampakannya.